seorang Brahmana dan kesatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga tetap sehat-sehat dan semangat selalu. Ya, karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena akhir-akhir ini kita sedang dalam suasana tensi politik yang sangat tinggi. Kompetisi makin mendekati final, ya, makin mendekati situasi akhir. Ya biasa, terjadi berbagai macam manuver dan lain sebagainya, sehingga sangat wajar kalau suasana menjadi agak gaduh, emosi menjadi agak sensitif dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting, apapun yang terjadi, kita tetap enjoy dan fun. Nah, salah satu isu yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini adalah adanya petisi dari beberapa guru besar, dari perguruan tinggi, yang memberikan seruan moral atas nasib demokrasi di negeri ini. Ini merupakan fenomena yang sangat menggembirakan dan menjadi bukti bahwa demokrasi di negeri ini meskipun agak tersendat tapi masih berjalan, sehingga orang bisa saling mengingatkan secara terbuka, orang bisa memberikan masukan secara langsung di publik dan lain sebagainya. Inilah demokrasi yang sebenarnya, gitu. Dan situasi seperti ini mengingatkan saya pada kisah pewayangan, ya. Karena yang memberikan petisi ini adalah orang-orang mulia, orang-orang terhormat, yaitu para profesor, para guru besar. Yang dalam dunia pewayangan ini bisa diibaratkan makomnya para resi. Nah, jadi di dunia wayang itu, konstruksi sosial itu kan ada resi, ada kesatria, ada resi ini Brahmana ya, ada para kesatria, dan para waisya, para sudra. Dan dalam tafsir sosiologi sebetulnya ini bukan menunjukkan suatu hierarki ya, tapi ini sebetulnya menunjukkan division of labor, peran, fungsi, dan kedudukan masing-masing. Ini dalam tafsir sosiologi. Seorang resi atau Brahmana adalah manusia suci yang bertugas menjaga moral, etik, nilai. Itulah tugas para Brahmana, para resi. Sedangkan para kesatria itu tugasnya bertempur, bertarung, berkompetisi. Ya itulah para kesatria yang kalau dianalogkan atau dimanifestasikan sekarang ini ya para politisi, para pejabat pemerintah, itulah para kesatria yang mereka harus berkompetisi untuk meraih prestasi terbaik, meraih kedudukan tertinggi dan lain sebagainya. Itu para kesatria, gitu. Sedangkan para Brahmana ini adalah para profesor, para doktor, para guru besar, dunia perguruan tinggi, ulama, kiai, ajengan. Inilah para resi atau para Brahmana. Nah, apa yang dilakukan oleh para guru besar dengan memberikan seruan moral, petisi, atau apapun namanya, itu sebetulnya adalah sedang menjalankan fungsi karesian, fungsi kebrahmanaan. Maka ini perlu didengarkan oleh para kesatria, perlu didengarkan oleh para pejabat, para penguasa, para pemerintah, para politisi yang sedang berkontestasi atau sedang berkompetisi atau sedang bertarung di medan pertarungan politik. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik dalam dunia pewayangan ini, tetap mendudukan resi Brahmana ini sebagai manusia yang tidak lepas dari segala kepentingan, ya. Tidak lepas dari segala interest, baik material, politik, maupun positioning. Nah, sebagaimana tercermin dalam sosok Resi Durna. Durna ini seorang resi yang mestinya menjadi manusia suci, yang penjaga moral, penjaga etik, pengingat, dan pemberi wejangan bagi para kesatria. Tetapi ternyata karena kepentingan politik, Durna ini masuk dalam ranah pertarungan para kesatria. Makanya ya jangan heran kalau dia sudah masuk ke kesatria, ya mesti dia kena hukumnya kompetisi. Dia ya kena dicaci maki, dinyinyirin, dicurigain, kemudian di-sliding, dan lain sebagainya. Nah, wayang ini memang suatu cermin yang sangat luar biasa. Artinya apa? Sesuci-suci seorang resi, sesuci-suci seorang Brahmana dengan tugasnya yang sangat mulia itu, ada oknum-oknum yang tetap bermain di wilayah kesatria. Yang menarik, respon seorang kesatria
terhadap permainan Durna yang menggunakan baju kesucian seorang resi ini juga beragam. Ada respon seperti yang dilakukan oleh Bima. Meskipun atas intrik sang Durna ini, si Bima ingin disingkirkan, tapi sedikit pun Bima tidak pernah mencurigai niat buruk dari sang guru, dari sang resi. Meskipun dia akan dicelakakan. Itulah seorang kesatria yang luar biasa. Meskipun dia akan dicelakakan, meskipun dia akan disingkirkan, tetapi dia tetap berprasangka baik bahwa seorang resi tetap adalah manusia suci, penjaga moral dan penjaga akhlak. Dan akhirnya dia mendapat posisi mulia dan terselamatkan. Artinya apa? Kalau ada orang yang kemudian curiga kepada apa yang dilakukan oleh resi di tengah pertarungan politik, ya fine-fine saja. Wayang juga sudah mencerminkan bahwa ada juga oknum resi yang bermain di ranah politik praktis untuk mengegolkan kepentingannya. Tetapi kita juga nggak bisa mengeneralisir hanya gara-gara perlakuan seorang Durna, kemudian kita mendismiss dan mengeneralisir seolah-olah seruan, petisi atau apapun nasihat yang dilakukan oleh para resi itu seolah-olah hanya untuk kepentingan politik. Nggak bisa. Jadi wayang ini mengajarkan kearifan. Bahwa bagaimanapun kesucian seorang resi, bagaimanapun kehebatan seorang Brahmana, tetap dia adalah manusia yang tidak bisa lepas sepenuhnya dari segala kepentingan. Sehingga akhirnya wajar atau bisa dipahami kalau ada oknum resi yang kemudian bermain di kancah pertarungan politik praktis dengan menggunakan kesucian jubah karesian itu. Sebaliknya, kita nggak bisa mengeneralisir dan mendismiss seruan-seruan para resi, nasihat-nasihat para resi, dan kita anggap seolah-olah itu hanya kepentingan politik, seolah-olah itu hanya menuduh mereka ada partisipan, hanya gara-gara ada oknum politik atau oknum dari resi yang sedang memanfaatkan situasi untuk mewujudkan kepentingannya. Jadi ini guys, pentingnya kita belajar dari kearifan-kearifan para leluhur supaya kita bisa menghadapi situasi dengan santai dan fun. Artinya kalau ada komentar bahwa para resi ikut bermain dalam pertarungan politik karena ada kepentingan, ya kita tidak usah merespon dengan marah-marah. Enggak bisa, kita ini orang suci, kita memberikan seruan ini dengan tulus, ikhlas. Iya, itu kita akui sebagai tugas keresian. Harus kita akui dan itu kita jaga marwahnya. Tapi kita juga tidak bisa menolak kalau ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, kemudian nunggangi kesucian para resi, nunggangi keikhlasan para Brahmana untuk kepentingan politik mereka, seperti yang dilakukan Durna dan para Kurawa yang sedang bermain di medan pertarungan. Jadi inilah kearifan yang bisa kita ambil ya dari suasana yang sedang tegang seperti sekarang ini, supaya kita bisa kembali slow, tenang, dan bercermin pada kearifan-kearifan yang sudah diajarkan para leluhur kita. Itu guys, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita belajar dari kearifan yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.